Pasti Anda pernah dengar lagu ini kan? Melodinya itu loh, dikenal di seluruh dunia. Dan liriknya udah menyentuh jutaan orang. Tapi, di balik keindahannya, ada sebuah kisah yang, wow, mengejutkan banget. Yuk kita bongkar kisah penebusan yang luar biasa di balik lagu Amazing Grace. Kasih karunia yang ajaib, betapa manis bunyinya, yang menyelamatkan orang malang sepertiku. Lirik ini dalam banget ya rasanya, penuh dengan emosi tentang penyelamatan dan harapan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, siapa sebetulnya yang nulis kata-kata sekuat ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Siapa sih orang malang atau wretch yang disebut dalam lagu ini? Jawabannya bakal membawa kita ke sebuah perjalanan yang kelam, penuh kekerasan, sebelum akhirnya nemuin cahaya. Oke, kenalan dulu yuk sama penulisnya, John Newton. Dan percayalah, ceritanya itu sama sekali nggak dimulai di tempat yang suci. Justru sebaliknya, masa lalunya jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Sulit dipercaya, tapi ini faktanya. John Newton adalah seorang kapten kapal budak. Iya, Anda tidak salah dengar. Dia terlibat langsung dalam salah satu bisnis paling brutal dalam sejarah manusia. Hidupnya itu penuh kekerasan, pemberontakan, dan dia secara terang-terangan menolak Tuhan. Jadi orang malang yang diselamatkan itu, ya dia sendiri. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya orang dengan masa lalu kayak gitu bisa nulis lagu tentang pengampunan ilahi? Nah, semuanya berawal dari satu peristiwa super dramatis yang terjadi di tengah lautan yang ganas. Segalanya berubah pada tahun 1748. Di tengah Samudra Atlantik, kapal yang dipimpin John Newton kejebak dalam badai yang luar biasa dahsyat. Inilah momen yang jadi titik baliknya. Coba bayangin deh situasinya. Ombak setinggi gunung ngehantam kapalnya tanpa henti. Kapalnya udah mau pecah, air mulai masuk kemana-mana. Kematian itu rasanya udah di depan mata, dan kelihatannya nggak ada harapan sama sekali. Di tengah kepanikan dan rasa takut yang luar biasa itulah, sesuatu yang nggak disangka-sangka terjadi. John Newton, pria yang selama ini hidup menolak Tuhan, pria yang hidup dalam dosa, akhirnya berteriak minta tolong. Dalam keputusasaannya, dia berdoa. Dan dia selamat. Ajaibnya, badai itu reda dan kapalnya berhasil sampai ke daratan. Momen ini emang gak langsung mengubah dia jadi orang suci dalam semalam, tapi ini adalah awal mula dari perjalanan panjang pertobatannya. Benih perubahan itu sudah ditanam. Pengalaman nyaris mati itu benar-benar membekas selamanya di hati Newton. Bertahun-tahun kemudian, setelah hidupnya berubah total, dia menuangkan semua pengalaman dan perasaannya ke dalam kata-kata yang akhirnya jadi abadi. Setelah kejadian di laut itu, Newton ngerasa nggak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya. Dia akhirnya meninggalkan perdagangan budak, mulai mendalami imannya lagi, dan puncaknya dia menjadi seorang pendeta. Bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1772, dia menuliskan kata-kata yang terinspirasi dari pengalamannya itu untuk bahan khotbah, lirik Amazing Grace. Nah, ini poin yang paling penting, konsep kasih karunia atau grace. Bagi Newton, ini bukan sekedar teori. Ini adalah pengampunan yang dia rasakan secara pribadi, pengampunan yang dia tahu betul, sama sekali tidak pantas dia terima, mengingat semua perbuatannya di masa lalu. Dan kejujurannya itu benar-benar belak-belakan. Waktu dia nulis, orang malang, itu bukan cuma kiasan puitis. Itu adalah pengakuan yang jujur dan menyakitkan tentang siapa dirinya dulu, seorang pedagang manusia yang kejam. Lagu ini pada intinya adalah pengakuan dasar pribadinya yang dituangkan ke dalam lirik. Lagu yang lahir dari pengalaman pribadi satu orang ini akhirnya punya takdirnya sendiri. Lagu ini melampaui penulisnya, menyebar ke seluruh dunia, dan membawa pesan harapan yang sama kuatnya bagi generasi-generasi berikutnya. Dari sebuah gereja kecil di Inggris, Amazing Grace menjelma jadi lagu universal. Dinyanyikan di momen suka dan duka, jadi simbol harapan dalam gerakan hak-hak sivil, dan yang paling ironis, jadi lagu yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan melawan perbudakan. Inilah puncak transformasinya. John Newton, pria yang dulu hidup dari penderitaan manusia, menghabiskan sisa hidupnya sebagai salah satu penentang perdagangan budak yang paling vokal. Benar-benar putar balik 180 derajat yang luar biasa. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan industri yang pernah membesarkan namanya. Pada akhirnya, kisah ini ninggalin kita pesan yang sangat kuat. Kisah John Newton ngajarin kita bahwa perubahan itu mungkin, gak peduli seberapa gelap masa lalu kita.
bahwa satu momen kesadaran aja bisa jadi titik awal yang baru, dan bahwa konsep kesempatan kedua itu beneran ada. Kisah ini benar-benar ngajak kita buat berefleksi. Newton menemukan momennya di tengah badai di lautan. Momen itu mengubah segalanya buat dia. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, momen transformatif apa ya yang mungkin ada di dalam hidup kita, yang sedang menunggu untuk mengubah arah perjalanan kita?